Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'in mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Rabbi sadri sahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatani min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada umatnya sampai detik ini, dan kita pun wajib bersyukur bahwa hari ini kita masih diizinkan untuk beraktivitas, untuk duduk, untuk melakukan banyak hal di tengah situasi yang tidak mudah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus selalu bersyukur karena pada bulan ini kita diperjalankan dan diizinkan Allah untuk memasuki dan menjalankan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan dan maghfirah, dan bulan yang selalu ditunggu-tunggu umat muslim dimanapun berada. Alhamdulillah, kita telah melewati 10 hari pertama. Mudah-mudahan kita diberikan ampunan oleh Allah atas segala semua dosa-dosa kita. Namun kali ini jujur kita memang pada situasi bulan Ramadan yang tidak biasa, bulan Ramadan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka kali ini pada situasi yang tidak mudah ini, saya ingin mengajak kaum muslimin muslimat semuanya untuk berhijrah. Apakah mungkin kita berhijrah? Tentu itu tidak mudah, apalagi dengan situasi yang sedemikian sulit ini. Maka marilah kita cari bagaimana agar kita mudah berhijrah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan ini dan di tahun-tahun sebelumnya, kita selalu menginginkan, menyiapkan atau merencanakan kebaikan yang kita inginkan. Mungkin di antara kita sudah punya rencana di awal tahun, bahkan ingin melaksanakan bulan Ramadan kali ini, melakukan ibadah dengan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kita juga sudah punya rencana untuk berbagi waktu, berbagi rezeki, berbagi ilmu, bahkan mungkin sudah ada di dalam hati kita rencana-rencana itu. Banyak sekali ya. Mungkin ada yang berkeinginan kalau sholat subuh di masjid A, kemudian sholat duhur tentu mungkin di kantor atau di sekolah, sholat asar mungkin sambil perjalanan pulang, entah jalan mana yang dilewati ketemu masjid akan mampir. Sholat maghrib juga ingin terawih berpindah-pindah untuk menikmati suasana Ramadan yang benar-benar spesial. Namun itulah manusia. Manusia boleh berencana, tetapi Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID, di mana kita memang harus patuh, harus mengikuti seruan dan himbauan pemerintah, bahkan sudah sampai pada komando pemerintah untuk tidak keluar rumah jika tidak mendesak, untuk menghindari kerumunan, untuk beraktivitas lebih banyak di rumah. Jadi marilah kita tetap bersyukur, karena pada situasi yang tidak mudah itu kita masih banyak bisa melakukan kebaikan. Marilah kita selalu bersyukur
dengan banyak berada di rumah, bekerja di rumah, stay at home bahasa kerennya, learning from home untuk para siswa dari SD, PAUD ya, PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, semua melakukan learning from home, belajar di rumah. Dalam situasi seperti ini, orang tua dapat lebih intensif menunjukkan kasih sayangnya, perhatiannya yang lebih pada anak-anak yang terutama yang masih butuh bimbingan. Ada banyak waktu, ada banyak kesempatan untuk saling berdekatan, untuk saling mencurahkan kasih sayang, membimbing. Karena untuk para siswa yang masih di bawah SD, PAUD, TK butuh bimbingan untuk melaksanakan e-learning, learning from home. Inilah saatnya. Ayo tetap kita bersyukur. Untuk para mahasiswa, ayo terus kita beraktivitas, membaca, mencari sumber-sumber, mencari ide-ide. Tentu saja rentetan tugas sudah banyak menanti setiap minggu, setiap hari. Tentu itu juga menimbulkan rasa kejenuhan. Jika kita lakukannya dengan ikhlas, rasa seperti itu akan berkurang. Sebagai orang tua, tentu kita harus support, harus memberikan perhatian lebih agar anak-anak yang di rumah, keluarga yang di rumah itu selalu merasa damai, merasa tenang, dan menjalankan ibadah ini dengan penuh keikhlasan tanpa rasa tekanan. Oke. Dalam sehari kita tentu menikmati punya waktu 24 jam. Di dalamnya kita harus menjalankan ibadah yang lain selama bulan Ramadan. Maka keberadaan di rumah kita ini, saya ingin mengajak kaum muslimin dan muslimat yang sedang banyak beraktivitas ini untuk berhijrah. Hijrah apa? Hijrah yang paling mudah, hijrah yang disukai banyak orang sebetulnya. Karena apa? Karena hijrah yang ini adalah gratis, tidak perlu BBM, tidak perlu fasilitas lain, hanya keteguhan hati, keikhlasan hati kita untuk menjalaninya. Apakah itu? Ayo kita berhijrah, memperbaiki sholat-sholat kita, menjaga dan memelihara sholat-sholat kita. Di hari-hari sebelumnya, kita selalu banyak di luar rumah, selalu banyak beraktivitas, baik di kantor, di sekolah, di pertemuan, di organisasi, dan lain-lain, dan selalu mengampunkan diri kita untuk menunda sholat. Tanggung, masih pertemuan. Tanggung, masih idenya masih seger nih. Tanggung, masih menunggu antrian di kafe, masih menunggu antrian di lift, masih mengajar, masih browsing internet. Tanggung nih, akhirnya kita menunda sholat kita 5 menit, 10 menit, nggak sadar, setengah jam, 1 jam, 2 jam, bahkan misalnya dengan tenang kita kadang melaksanakan sholat duhur jam 2:30, baru sadar terburu-buru. Maka saat ini ayolah kita perbaiki sholat kita, kelengkapan sholat kita, sebagaimana kita pelihara sholat kita, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238 yang isinya Bismillahirrohmanirrohim. Hafidhu ala al-salawati wa salati al-wusta wa qomu lillahi kanitin, yang artinya peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Surat ini tidak panjang, bahkan pendek. Mudah-mudahan kita akan mampu melaksanakannya
Karena apabila kita melaksanakan sholat tepat waktu, satu hal yang Anda laksanakan dan Anda rasakan langsung adalah hati ini nyaman, tenang, gitu, nggak dikejar-kejar. Jadi kita waktunya misalnya katakanlah sholat jam 12 duhur azan, ya hentikan semua aktivitas, tutup, save dulu apa yang dikerjakan, kita ambil wudhu, sholat. Demikian juga dengan sholat lain, apalagi selama di rumah, stay at home, work from home, kita bisa melakukan itu dengan mudah. Kunci ada di dalam diri kita, ada dalam diri masing-masing. Akibat yang lain atau dampak yang lain jika kita melakukan sholat tepat waktu adalah lingkungan, teman kita akan mulai paham, mereka justru akan menyadari, kemana sih si Rizky, kemana si Putri, oh kan tahu sendiri jam sekian, jam berapa, oh dia sedang sholat, tunggulah, tidak sampai 10 menit dia akan datang, dia akan selesai pasti. Semoga kita di bulan Ramadan ini diperjalankan untuk meningkatkan keimanan kita, memelihara sholat kita, meningkatkan ibadah kita, dan mudah-mudahan kita menjaganya tidak hanya selama bulan Ramadan, tapi nanti. Dan mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk kita memelihara sholat-sholat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.